Halo, selamat siang. Baik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Di weekend yang ceria ini ya, gua mau ngasih kabar tersendiri ya. Mungkin bakal banyak lagi nanyain Kur ya. Kur, gue bilang belum ada sampai sekarang ya. Kalau nanya lagi di komen nih, the best. Yang nanya lagi dapat piring cantik ya nggak? 5 video berturut-turut nanya yang sama ya nggak? Nggak apa-apa lah ya. Suatu saat siapa tahu jadi YouTuber gede. Ya pagi ini gue mau nge-share sedikit kredit retail ya nggak, bosen kan dari kemarin kita mau kredit kecil terus ya nggak, walaupun sebenarnya dari teman-teman juga ya banyak sih kredit kecil dan di mana-mana juga kredit ya banyaknya di Indonesia ya UMKM, kredit kecil, kredit mikro gitu ya. Naik sedikit lah ya kita ke retail ya nggak, ada namanya, mungkin ada yang udah tahu, ada juga yang belum tahu apa coba namanya, kredit rekening koran atau pembiayaan rekening koran atau apapun itu namanya ya. Rekening koran, wah kok koran jadi rekening ya, ada kreditnya ya enggak? Iya. Mungkin teman-teman udah familiar nih, ada yang familiar, ada yang kayaknya nggak tahu nih, kok ada yang rekening koran ya? Iya, kredit rekening koran. Kenapa sebut rekening koran? Nanti gue jelasin ya. Kredit ini jangka waktunya variatif. Ada bank yang jangka waktunya 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 3 tahun juga. Tapi rata-rata 1 tahun 2 tahun sih. Jangka waktunya sebentar, maksimalnya berapa? Maksimalnya sampai puluhan miliar tergantung banknya ya enggak? Ya enggak, dari mungkin dari 1 miliar, ada yang dari 500 juta ke atas. Jadi atas kur lah ya enggak. Kemarin kan kita ngomong kur terus sampai 500, ya sekarang agak-agak naik dikit lah. Mungkin teman-teman ada yang kayaknya saya udah nggak layak dapat kur ya enggak. Kur bukan level saya lagi. Kan udah ada yang ngomong gitu, bisa jadi ya kan. Nggak ada salahnya kan, levelnya bukan kur lagi ya enggak. Masa toko saya 5 segede gini minta kur, kan malu lah ya nggak, bunga subsidi misalkan ya nggak, kayak ibaratnya nih orang kaya nih tabung gasnya masih 3 kilogram misalkan kan, belinya pakai mobil Innova kan, beli gasnya 3 kilogram kan, mungkin ada yang kayaknya mungkin buat rekan-rekan lain yang lebih cocok ya enggak. Ini gue kasih tahu pembiayaan rekening koran jangka waktunya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Terus maksimalnya bisa puluhan miliar tergantung banknya ya. Ada yang 50 miliar, ada yang 30 miliar, ada yang 20 miliar, gede ya gede. Nah sistemnya kayak gimana rekening koran nih? Enak ya sistemnya ya. Cocoknya buat pedagang yang muternya cepat, muter terus ya, beli stok, beli stok, beli stok, jual, beli stok, jual gitu. Nah, sistemnya adalah bayar bunganya aja setiap bulan. Nah, gila, enak banget ya bayar bunganya doang ya. Enak dong. Dan bunganya itu hanya sesuai penggunaannya saja. Misalkan ada teman-teman yang dikasih kredit rekening koran 1 miliar ya enggak. Nah, teman-teman nanti dikasih tuh cek BG. Jadi bentuk pinjamannya bentuknya giro. Nah, kalau teman-teman butuh uang hari itu, udah disetujuin nih, udah kasih cek BG-nya nih, butuh uang, ambil pakai cek set 500 juta. Hari itu dibebankan bunga 500 juta, ya enggak? Nanti besoknya teman-teman narik lagi 200 juta set. 500 tambah 200 juta, 700 juta dong. Besoknya teman-teman dibebankan bunga 700 juta, ya. Tiba-tiba teman-teman dapat uang nih, dapat dari piutang masuk kan, dari pelanggan masuk 100 juta. Set. Setorin tuh ke bank 100 jutanya, tak. Hari ketiga teman-teman kena bunga berapa? 700 juta kurangi 100 juta, 600 juta bunganya. Jadi bunganya tuh harian, tergantung akhir hari ya. Teman-teman hari itu pakai berapa, hari itu bunganya berapa. Nanti diakumulasikan, dijumlahin setiap akhir bulan. Itulah beban bunga setiap bulannya. Jadi bayarnya gimana? Bayarnya bunganya aja ya enggak. Tergantung penggunaan hariannya. Dijumlahin tuh hari Senin, Selasa bunganya berapa tuh. Ya, sehingga jumlahin pas tanggal 30 misalkan. Tanggal 30 kan misalkan bayar bunga nih. Nah, itu jumlahan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 tuh bunga-bunga itu. Jumlahin deh. Tak, bayar bunganya doang. Enak nggak? Enak sih, ya nggak? Tapi jangan lupa ketika jatuh tempo, jatuh temponya kapan? Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun misalkan ya. Itu harus dibayar full sepokok-pokoknya. Misalkan pokoknya dari 1 miliar kepake 700 juta. Nah, ketika pas setahun itu harus dibayar 700 jutanya plus bunga bulan tersebut, bulan terakhir tersebut. Kalau misalkan nggak mampu gimana? Aduh, saya belum bisa Pak. Misalkan kan uang saya masih di stok, uang saya masih di orang, belum masuk. Boleh diperpanjang namanya ya.
dipanjangin tuh, diperpanjang, misalkan dibikin lagi perjanjian kredit baru lagi. Tapi diproses seperti ketika mengajukan pertama kali, diproses lagi, dilihat lagi stoknya, dilihat lagi jaminannya, diproses lagi, berarti layak diperpanjang lagi. Bayar apa? Bayar provisi lagi, bayar administrasi lagi gitu. Jadi sistemnya sebenarnya harusnya lunas ketika jatuh tempo sepokok-pokoknya yang ratusan juta itu. Atau kalau belum ada bisa diperpanjang. Nah, syaratnya apa? Syaratnya ya biasanya sih yang paling berbeda sih lebih ke izin usaha ya. Tapi kalau misalkan identitas, izin usaha, kopi jaminan, bukti transaksi itu sama seperti KUR ya. Cuman biasanya izin usahanya lebih detail. Misalkan ada NIB, dia punya ada SIUP misalkan ya, ada TDP atau NIB, atau misalkan perusahaan, biasanya ngajuin perusahaan, misalkan ada aktenya ya, nggak ada izin apa Kementerian Hukum dan HAM ya, nggak seperti itu. Terus kalau misalkan CV ada akte CV-nya ya kan. Kalau koperasi ada akte koperasinya, ada yayasannya seperti itu ya. Jadi lebih agak sedikit rumit lah ya. Karena bukti-bukti transaksinya juga biasanya harus lebih jelas ya, nggak masa minjem 2 miliar bukti transaksinya. Pak, nggak ada Pak bukti, nggak mungkin. Kalau level-level orang yang sudah minjem uang 1 miliar paling tidak, biasanya yang gue perhatiin ya, secara pembukuan dia lebih rapi, dia lebih terlihat transaksinya di perbankannya, mutasinya. Dia kan rekening koran ada tuh, dia punya tabungan ya kan, atau giro juga yang sudah ada jalan di bank mana kan, di Kopi nih dimintain 6 bulan terakhir nih, biasanya lebih terlihat ya. Tapi kalau memang kalau level mikro, pinjaman mikro, biasanya sih bukti-bukti beli aja nggak masalah. Tapi kalau udah pinjam lebih tinggi lagi, misalkan 1 miliar, biasanya bukti-bukti transaksi itu memang harus dilampirkan banget dan harus jelas banget ya. Karena nggak mungkin kan bank atau lembaga pembiayaan ngeluarin duit sebanyak itu tanpa kejelasan usaha. Biasanya lebih detail ya nggak? Wajar dong ya nggak? Lebih detail. Namanya juga kredit lebih besar ya nggak? Masa kredit 1 miliar disamain prosesnya sama kredit 100 juta atau 50 juta, kan nggak mungkin ya nggak? Nah, itu sekilas tentang kredit rekening koran. Bagi teman-teman misalkan cocoknya ini sih gue bilang untuk usaha-usaha yang putarannya gede ya, misalkan kayak grosiran ya enggak, perdagangan, pokoknya lebih ke grosir lah ya, level-level grosir, rekening koran cocok banget ya, jadi buat putaran ya enggak. Tapi jangan lupa nanti kalau ada uang masuk, setorin ke rekening tersebut. Biar apa? Biar bunga hariannya rendah ya enggak. Jadi gunakan sebaik-baiknya, jangan sampai kalap tiba-tiba ada tanah dijual tetangga, ditarik uangnya, beli tanah ya enggak. Akibatnya apa? Usaha nggak muter, bayar bunga tetap jalan, dan akhir tahunnya nanti harus jatuh tempo harus bayar sepokok-pokoknya. Mending tanahnya laku kejual. Tapi kalau mati di situ uangnya, kebanyakan yang bermasalah seperti itu ya guys ya. Uangnya buat beli tanah, tanahnya nggak mau dijual lagi, rencananya kan nggak kejual-kejual, bayar bunga terus, usahanya ya segitu-gitu aja, akhirnya bermasalah kreditnya ya. Itu guys yang ingin gue sampaikan. Sabtu yang indah ini, semoga teman-teman selalu semangat menjalankan usaha dan jangan lupa berdoa, selalu sehat. Oke guys, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Thank you.